video Batman and Robin volume kedua, isu terakhirnya itu yang ke-37. Dan untuk melanjutkan cerita Robin Rises, bangkitnya si Robin Damian Wayne, kali ini kita berada di komik one shot Robin Rises Alpha. Bagaimana cerita ini selanjutnya? Ya, ikuti saja ulasan video komik cerita ini selengkapnya. Inilah one shot Robin Rises Alpha. Hai semua, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat siapa saja yang melihat video ini. Jumpa lagi nih dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat lah untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe terlebih dahulu. Kalian itu luar biasa. Follow juga ya akun Instagram DC Indonesia @DCU_Indo itu namanya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di follow. Kita berada di serial komik one shot Robin Rises Alpha dengan judul Robin Rises Black Hole Sun yang diterbitkan pada tanggal 17 Desember tahun 2000 dengan jumlah halaman sebanyak 25 halaman. Ditulis oleh Peter J. Tomasi dan digambar oleh Patrick Gleason. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Di halaman pertama cerita ini, kita melihat Batman dengan setelan Hellbat-nya. Ini adalah saat-saatnya Hellbat akan kehilangan dayanya. Oleh karena waktu yang semakin menipis, Batman segera bersiap-siap meninggalkan planet Apokolips. Sudah 62 jam ketidakhadiran Batman pasca kepergiannya ke Apokolips. Terlihat Alfred Pennyworth memantau aktivitas Batwoman dan Batwing untuk melindungi kota Gotham dengan keadaan yang lesu, karena dia teringat akan kekhawatirannya terhadap Batman yang sampai sekarang belum juga muncul kembali ke Batcave. Terlihat tuh ada sapi dan kucing yang menemani Alfred dalam pemantauannya itu. Dan tiba-tiba nih ada alarm komputer yang berbunyi. Ada sebuah anomali energi yang mengingatkannya bahwa bom tube akan segera dibuka. Dia kemudian mengusir Batco, si sapi dan si kucing untuk mempersiapkan diri menghadapi kekuatan Apokolips. Namun jika saja itu ternyata bukanlah Batman yang datang kepadanya, ya si Alfred pun sudah bersiap siagalah dengan senjatanya. Namun ternyata ketika bom tube terbuka, terlihat oleh kita seluruh Bat Family keluar dari rongga bom tube. Terlihat Batman sambil membawa sarkofagusnya Damian Wayne. Akhirnya mereka sudah berada di Batcave. Sementara itu Alfred yang melihat Batman dalam kondisi yang buruk dan akan menghampirinya, namun dia diminta oleh Batman untuk tetap saja di tempatnya. Di saat helmet dan sarung tangan Hellbat sudah dibukanya, Batman kemudian membuka sarkofagusnya Damian Wayne. Dalam hitungan beberapa menit lagi, setelan Hellbatnya itu akan hancur. Dan dia, si Batman kemudian merobek pecahan kristal chaos dari dadanya dan selanjutnya menusukkannya ke dada Damian. Di saat itu juga bom tube masih terbuka. Cyborg kemudian memberitahukan kepada yang lainnya bahwa sejak di Apokolips, virus Chaos Cannon telah merusakkan sistemnya. Untuk itu dia meminta Red Robin dan Red Hood untuk membantunya menutup bom tube. Namun di saat itu juga kita melihat Batman yang baru saja menusukkan Chaos Crystal ke dadanya Damian Wayne. Terjadilah kilatan yang berada di sekitar mereka semua. Sepertinya mereka terkena sentruman listrik efek dari apa yang dilakukan si Bruce Wayne ke tubuh Damian. Akhirnya Bruce dapat mengembalikan anaknya itu ke dalam kehidupan. Sambil memeluk ayahnya, Damian berkata, "Ayah." Dan Bruce juga menjawab, "Damian." Terlihat semua orang yang ada di sana, si Batgirl, Red Hood, Red Robin, Alfred, yang sedang terkejut menyaksikan hal yang di luar dugaan mereka. Sementara itu, si Cyborg meminta mereka untuk mengangkatkan kepalanya untuk bisa mengetahui lah apa yang sebenarnya yang sedang terjadi di saat ini. Kembali kita melihat Bruce Wayne dan anaknya yang tidak percaya dengan apa yang dialaminya. Bruce kemudian menjelaskannya bahwa ini adalah nyata. Nah, cerita ini menyambung dari cerita Batman and Robin volume kedua bagian yang ke-37.
di mana tiba-tiba saja tubuh Bruce Wayne ambruk ke lantai dengan luka-lukanya setelah membuat Damian bangkit dari kematiannya. Si Alfred kemudian menghampiri Damian dan Bruce yang tergeletak di lantai. Dia mengingatkan Damian bahwa dia dan Bruce harus diselamatkan sesegera mungkin karena sistem Cyborg tidak dapat berfungsi cukup untuk menutup bom tiup yang di belakang mereka. Damian kemudian mengambil batarang milik Batman karena dia tidak akan menghindarkan apa yang akan terjadi sebentar lagi di saat portal bom tiup akan memunculkan makhluk dari Apokolips. Cyborg kemudian menjelaskan kepada semuanya bahwa sesegera mungkinlah untuk menutup portal. Namun sayang sekali mereka semua tidak mengerti bagaimana menutup pintu portal bom tiup itu. Ternyata batarang yang diambil Damian sudah hancur dan tanpa disangka akhirnya Bruce Wayne terbangun dari pingsannya. Tapi di saat itu juga mereka menyadari bahwa di balik bom tiup itu sudah semakin mendekati ada sesuatu yang akan menghampiri mereka. Sementara Cyborg yang masih terkapar di lantai, maka yang lain pun bersiap-siap untuk menyambut kedatangan sesiapapun yang keluar dari portal. Dengan menggunakan senjata masing-masing yang dipegang mereka, ternyata yang mereka hadapi itu adalah Kalibak. Dia melompat dengan wajah yang geram sambil berkata, "Bawa aku si kelelawar." Kalibak juga berkata, "Dia datang ke tempatku dan menghancurkan apa yang baru saja aku bangun." Namun para Bat Family tidak menghiraukan si Kalibak. Mereka langsung melepaskan tembakan senjata energi mereka ke arah si Kalibak. Serangan senjata itu ternyata tidak mempan terhadap tubuhnya. Dia mampu menahan serangan itu. Sasaran Kalibak adalah Batman dan Batman tentu saja melawan Kalibak dengan melepaskan tembakan senjatanya. Ada dendam yang membuat Kalibak sakit hati dengan si Batman. Namun Kalibak dapat dihindarkan oleh tembakan senjatanya si Batman. Kemudian si Damian Wayne memutuskan dirinya untuk membantu ayahnya menyerang Kalibak. Ternyata serangan Damian tersebut dapat dibalas oleh Kalibak yang menyebabkan Batman dan Damian menjadi terjatuh. Sementara para Bat Family yang lain, terutama tuh si Red Hood, melepaskan tembakan yang berapi. Sementara itu ternyata si Batman terjatuh di sebuah kolam yang ada di Batcave. Cyborg ingin membantu, namun sayang sekali tubuhnya seperti tidak ada daya untuk bisa bergerak. Kita melihat Batman yang berada di dalam air. Dia kemudian dapat diselamatkan oleh anaknya itu. Ternyata secara fisik dan yang mengejutkan, si Damian Wayne memiliki kekuatan dan kecepatan yang sangat signifikan. Dia bahkan memiliki kekuatan layaknya manusia super. Terlihat tuh di saat dia berhasil menyelamatkan ayahnya, dia dengan secepat kilat seperti The Flash langsung menghampiri si Kalibak, yang dimana si Kalibak telah membuat semua para Bat Family kewalahan. Tidak hanya Bat Family, Cyborg, Alfred dan binatang peliharaan Batcave juga dapat dikalahkannya. Namun dengan adanya si Damian yang memiliki kekuatan super yang dahsyat ini, yang juga dengan pengetahuan yang mengejutkan ini bagi semua orang, dia juga menyerang si Kalibak. Kekuatannya mampu menandingi kekuatan Kalibak sendiri. Selanjutnya tentu saja pertarungan antara Apokolipsian si Kalibak dengan Damian Wayne pun terjadi. Damian menyerangnya dengan menghempaskan Batmobile ke tubuh Kalibak yang membuatnya terhempas ke sudut yang lain di Batcave. Kalibak membalas serangan Damian. Damian juga terhempaskan ke sudut yang lain. Titus the Dog akhirnya membantu. Dia menggigit Kalibak yang membuatnya terjatuh. Dan di saat Kalibak akan kembali bangkit untuk mendekati Damian, dia tiba-tiba dihadang oleh Batcow. Ya, si sapi itu berhadapan dengan si Kalibak. Hal ini tentu saja membuat Kalibak ingin sekali untuk menelannya. Namun sebelum Kalibak akan menggorok leher Batcow, Damian langsung menghempaskan Giant Penny, yaitu sebuah lukisan Penny Plunderer yang berbentuk koin yang besar dibuat dengan bahan batu yang sangat keras. Kalibak menjadi semakin menderita kesakitan akibat pukulan tersebut. Namun sayang sekali, Kalibak berhasil menyerang Damian yang selanjutnya membuat Damian menjadi menderita kesakitan.
Sementara itu, Cyborg mengingatkan Batman untuk menutup pintu portal dalam waktu 10 detik ke depan. Batman dengan menggunakan Batplan mendorong tubuh Kalibak ke arah portal bom tube. Dengan bantuan Cyborg, mereka berhasil mengeluarkan Kalibak dari Batcave. Ya, Kalibak dikembalikan lagi ke Apokolips. Akhirnya masalah teratasi setelah perjalanan panjang yang dialami Batman dari memburu mayat Damian Wayne, Robin anaknya, hingga dibawa ke Apokolips. Dia berhasil membawanya ke bumi kembali dan membangkitkannya. Dan sekarang bahwa semua orang baik-baik saja. Mereka merangkul bersama-sama dengan satu kekeluargaan. Dan sebelum mengatasi fakta bahwa Damian Wayne sekarang sepertinya memiliki kemampuan manusia super. Sementara itu, tim Drake, Barbara, dan Jason Todd mengembalikan simbol Robin yang mereka pinjam kepada teman muda mereka itu dan mengakui bahwa hanya ada satu Robin. Setelah itu, si Alfred pun menyarankan agar mereka semua untuk beristirahat dan menuju ke ruang makan untuk merayakan ulang tahun baru. Di halaman selanjutnya, kita berada di tempat lain di daerah sekitar Nanda Parbat. Terlihat ada Talia Al Ghul dengan keadaan bugil menghampiri sebuah kamp pengembara yang ada di sana. Tapi nih, entah kenapa sepertinya dia dalam keadaan yang aneh. Dia tiba-tiba membunuh para pengembara dan memakan makanan mereka. Ya, terlihat dia sangat kelaparan. Ketika ditanya oleh seorang pengembara siapakah dirinya, si Talia pun menjawab, "Aku tidak tahu." Di halaman selanjutnya, kita berada di lataran perkuburan di belakang Wayne Manor. Kita dapat melihat di sana ada Bruce Wayne, Damian Wayne, dan ditemani tentunya oleh Alfred Pennyworth. Damian berdiri di depan sebuah kuburan kosong milik ibunya dan tentunya kuburannya sendiri. Dia bertanya mengapa dia tidak diizinkan keluar dan menggunakan kekuatannya itu. Si Bruce Wayne pun kemudian menjelaskan bahwa dia terlalu muda karena dengan umur yang masih 10 tahun ini belum kokoh untuk memiliki kekuatan yang dimilikinya, dan kekuatan itu juga belum teruji. Mengubah topik pembicaraan, si Damian pun berkomentar betapa anehnya melihat kuburannya sendiri dan mengakui bahwa dia tidak dapat mengingat apapun selain rasa sakit dari luka kematiannya dan suara ayahnya yang selalu memanggil-manggilnya. Terlihat daya tarik Damian pada batu nisan yang rusak di kuburan yang terbuka itu. Bruce menjelaskan bahwa dia menghancurkan peringatan itu ketika dia membuat pilihan untuk melakukan segalanya dalam kekuatannya untuk menghidupkannya kembali. Damian menunjukkan bahwa batu Talia dibiarkan utuh dan Bruce menambahkan bahwa misinya adalah untuk putranya, bukanlah untuk Talia Al Ghul. Akhirnya setelah melawan rengekan si Titus si anjing yang rindu dengan Damian, Damian pun terpaksalah harus bermain dengan si anjing itu. Dia melempar bola untuk diambilnya, tapi entah kenapa bola tersebut melesat dengan kecepatan super yang menembus pepohonan dan bola itu juga terlempar sangat jauh. Damian pun berkata, "Aduh, kembalilah Titus, jangan diambil lagi bola itu." Dan terlihat si Alfred dan Bruce Wayne yang melihat di depan mata mereka salah satu kekuatan super yang dimiliki oleh Damian Wayne. Pada saat itu, ternyata ada sinyal kelelawar yang bersinar di langit dan Bruce berjanji bahwa dia akan membawa Damian berpatroli bersamanya pada kesempatan pertama setelah dia membangkitkan Damian. Batman kembali ke Gotham dengan Robin yang ada di sisinya untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Dan cerita pun berakhir. Selanjutnya kita kembali ke cerita utama dari cerita Batman and Robin volume kedua, yaitu pasca Robin yang mendapatkan kekuatan supernya, yaitu dia bisa terbang.
Ya, nantikan cerita menarik dari serial Batman Robin volume kedua edisi yang ke-38 selanjutnya, di mana nanti aksi pertama Robin yang memiliki kekuatan seperti Superman menghadapi penjahat di kota Gotham dan dia dihantui oleh sosok Ra's al Ghul. Silahkan tulis komentar kalian mengenai cerita video komik ini dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan update terbaru dari cerita video komik cerita Batman Robin volume kedua ini. Dan akhirnya ya, jaga kesehatan teman-teman semua, semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikir positif dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.